pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Optimasi Facebook Marketplace dan Facebook Group untuk promosi lokal bersama narasumber Suryadin Laodang. Yuk ikuti pelatihannya bagaimana cara mengoptimasi Facebook Marketplace dan Facebook Group untuk promosi lokal. Selengkapnya ada di video ini ya. Baik, terima kasih Mbak Friana, Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allasi alama bil kalam. Alamal insana malami alam, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadan abduhu wa rasuluhu hamabad. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, sangat berbahagia siang hari ini kembali kali kedua saya hadir di layar live ini dan akan membersamai teman-teman sharing kembali tentang dunia digital marketing. Kali ini, di sesi kali ini saya akan sharing tentang Facebook Marketplace dan Facebook Group untuk promosi produk lokal, teman-teman sekalian. Saya mohon izin langsung share ke layar, mohon dibantu. Oke, thank you. Ya, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Suryadin Laodang. Nama lengkap saya itu Suryadin Laodang, panggilannya Adin, tapi di dunia sosial media, di dunia digital, saya lebih dikenal dengan nama dosen jualan. Nah, kenapa dosen jualan? Tentu tidak panjang lah ceritanya gitu ya. Dan mungkin nggak perlu kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, saya domisili di Jogja, tepatnya di daerah Bantul, Piyungan. Aktivitas saya sehari-hari lebih banyak mendampingi tim sebenarnya. Lebih banyak mengawal tim, lebih banyak nemenin tim saya untuk kemudian aktivitas-aktivitas online. Baik itu untuk jualan produk, ya, jualan produknya. Kebetulan tim saya ada jualan kaos polos, ada jualan mukena, ada jualan kain tenun, dan juga jualan home dress, gitu ya. Saya lebih banyak mengawal mereka, menemani mereka. Lalu kemudian saya juga punya pendidikan, ya, institusi pendidikan yang namanya Kampus Dosen Jualan, tempatnya orang-orang belajar jualan online di Jogja tentunya. Ya. Ini Instagram saya, teman-teman sekalian. Silahkan di-follow. TikTok-nya juga sama dengan nama Dosen Jualan. Ini beberapa bisnis yang saya kelola, usaha yang saya kelola. Semuanya mayoritas di dunia digital, ya. Dunia pendidikan tentunya. Karena memang saya core-nya senangnya memang di dunia pendidikan, maka kami mendirikan sekolah-sekolah seperti ini. Saya tulis buku, alhamdulillah beberapa buku tentang digital marketing saya tulis. Buku pertama, ini buku kedua, ada buku ketiga, ya sama juga. Alhamdulillah ada beberapa buku yang saya tulis dan sekarang pun juga masih menulis buku-buku berikutnya. Nah, itu sedikit perkenalan teman-teman sekalian. Mungkin ada yang domisilinya Jogja atau mungkin dekat dengan Jogja, silakan mampir ke Piyungan, lebih dekat ke Candi Prambanan, boleh silakan dengan senang hati. Saya bersedia menerima teman-teman. Kita bisa diskusi-diskusi cerita panjang tentang dunia digital marketing di tempat saya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan masuk berbicara tentang Facebook Marketplace. Nah, ngomongin tentang Facebook Marketplace, maka pembahasannya tentu pertanyaan pertama yang sering muncul adalah kenapa Facebook Marketplace? Teman-teman sekalian, Facebook Marketplace ini menurut saya sangat appreciate banget ketika Facebook Marketplace hadir di Indonesia karena memiliki kelebihan terutama dari sisi fitur-fiturnya sangat memudahkan dan kemudian jangkauannya juga relatif bagus, ya. Relatif bagus untuk kemudian mempromosikan produk-produk yang karakternya lokal, teman-teman sekalian. Dan menjadi menarik, Facebook Marketplace ini menjadi sangat ramai terutama pada saat pandemi kemarin. Kenapa pada saat pandemi? Karena pada saat itu banyak pemain-pemain online baru yang mungkin terkena imbas dari pandemi kemarin, ya. Lalu kemudian teman-teman semuanya banyak yang kemudian berpindah jalur main online. Dan rata-rata mereka yang dijual adalah produk-produk yang karakternya memang lokal, terutama produk makanan siap saji, siap matang, siap dimasak, ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Itulah karakter yang mereka jual. Nah, kelebihan lain dari Facebook Marketplace adalah dibandingkan dengan marketplace mainstream yang sudah ada adalah Facebook Marketplace ini relatif lebih lebih mudah dioperasionalkan karena sudah terintegrasi dengan Facebook, lalu kemudian target marketnya juga bisa menyasar
teman Facebook kita atau orang-orang yang belum menjadi teman Facebook kita gitu. Nah, itu kelebihannya. Baik itu di lingkungan sekitar kita atau mungkin di daerah lain juga bisa. Jadi tidak 100% juga bahwa dia adalah produk lokal targetnya. Target non lokal pun juga luar kota pun juga luar pulau pun juga bisa disasar dengan Facebook Marketplace ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana memulainya Facebook Marketplace? Ini saya share teman-teman sekalian. Tentu ketika teman-teman masuk di Facebook Marketplace ya, maka poin pertama masuk di tombol home, lalu kemudian di sebelah kanan atas itu ada fitur, ada tanda seperti ini, ada tanda apa namanya, ada tanda mirip kayak kios gitu ya, dan itu bisa langsung Anda pakai untuk kemudian apa namanya, mengaktifkan fiturnya, menjalankan fiturnya. Saya mohon izin langsung live demo aja ya, jadi bukan slide PowerPoint, jadi teman-teman bisa lihat langsung live-nya. Saya coba langsung dari Facebook aja ya. Oke, ini Facebook-nya teman-teman sekalian, saya coba ya, ini ada Facebook. Kemudian saya coba klik ini, dia tombolnya. Ini Facebook Marketplace, saya klik di sini. Lalu kemudian sebelah kiri, ini ada tombol jual barang atau tawarkan sesuatu. Silakan klik di situ. Lalu kemudian ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Ini sesuai dengan yang ada di PowerPoint saya ya. Cuma saya lebih enak kayaknya mungkin kalau saya langsung live. Ini ada barang dijual, kendaraan dijual, rumah dijual, atau dikontrakan, lowongan kerja. Jadi ada 4 pilihan. Ya tentu karena kita jualannya harus disesuaikan, Anda jualannya apa. Kalau kendaraan ya di kendaraan, kalau jualan properti ya di sini, di bagian rumah dijual ini, kalau lowongan kerja di lowongan kerja. Lalu kemudian ini ada pilihan adalah barang dijual, karena saya jualannya item-item, maka kemudian saya kliknya ini. Jadi selain properti, selain mobil, kendaraan, dan selain lowongan kerja, maka pilih ini. Nah, di bagian sini teman-teman sekalian, tambahkan dulu fotonya. Silakan add foto dari produk-produk yang pengen Anda jual. Oke. Saya ngasal aja ya, saya coba ngasal aja teman-teman sekalian menggunakan stok yang sudah ada. Ini hanya untuk latihan aja. Buat teman-teman sekalian sebentar. Nggak cocok ya, sebentar. Nah, misalnya saya pasang 2 foto ini ya. Nah, silakan Anda pasang foto di sini. Teman-teman di sini, teman-teman bisa memasang 10 foto. Nah, foto yang baik yang dipasang di Facebook Marketplace adalah foto yang memiliki karakter carousel. Jadi, kalau di Instagram ada foto swipe left itu, nah itu jauh lebih powerful dipakai untuk Facebook Marketplace daripada foto yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi sebaiknya pakai foto yang saling berhubungan gitu ya. Kayak ini contohnya nanti boleh pasang 10 foto di sini. Lalu kemudian judulnya misalnya adalah contoh ya, melayani COD ikan bakar misalnya begitu. Oke. Oke, misalnya seperti itu ya teman-teman sekalian. Judulnya sedapat mungkin judulnya adalah singkat, padat, dan kemudian mengandung copywriting karakternya yang clickbait gitu ya. Jadi membuat orang mau membuka, mau mengklik itu, mengklik apa namanya, mengklik iklan Anda dan mau membaca iklan Anda. Jadi judulnya harus menarik. Jangan judulnya hanya kami menjual, kami melayani, kami menyediakan. No, harus ada karakter-karakter penjelasan yang lebih detail. Ya, karakter-karakter yang membuat orang mau terpancing untuk kemudian membuka lebih jauh. Contoh misalnya melayani COD itu boleh ya, melayani COD atau mungkin misalnya gini, terima delivery service, delivery order misalnya gitu ya. Oke, lalu kemudian harga, silakan misalnya Anda boleh pasang harga sebenarnya, atau Anda boleh juga memasang harga yang tidak sebenarnya. Di Facebook Marketplace banyak yang pasang harga 1, 2, 3 kayak begini ya. Ada yang pasang harga 1, 2, 3 kayak begitu ya, boleh-boleh saja gitu. Oke ya. Nah, tentu ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Pasang harga sebenarnya atau pasang harga bukan sebenarnya? Kalau Anda pasang harga sebenarnya, misalnya harganya tadi 30.000, maka kelebihannya adalah yang menghubungi Anda adalah memang orang yang punya daya beli 30.000. Yang tidak punya daya beli 30.000 dipastikan tidak akan berani menghubungi Anda. Tetapi kekurangannya adalah kalau Anda masang harga maka akan sedikit orang yang menghubungi Anda, ya, karena tentu tadi yang tidak punya daya beli tidak akan menghubungi Anda.
Nah, sementara kalau tidak pasang harga sebenarnya, misalnya cuma pasang harga 1, 2, 3 itu, maka kekurangannya adalah banyak banget orang yang menghubungi Anda dan Anda akan kerepotan ya melayani mereka satu persatu. Tapi kelebihannya adalah Anda akan mendapatkan banyak database. Artinya, banyak orang yang menghubungi Anda sehingga Anda punya data orang-orang yang menghubungi Anda. Apalagi kalau kemudian pada saat mereka nanya-nanya, pada saat mereka diskusi proses closing tadi, Anda mengarahkan closing-nya ke WA, maka Anda akan dapat WA-nya lebih banyak begitu, ya. Jadi ada orang yang mencantumkan, ada yang tidak mencantumkan, tentu punya pandangan masing-masing ya. Jadi tidak usah diperdebatkan di persoalan ini. Anda mau pasang boleh, tidak pasang juga boleh. Yang pasang ya biasanya memang kejar closing, yang tidak pasang biasanya memang kejar database. Ya masing-masing ke pilihan masing-masing ya. Lalu kemudian ini ada kategori, silakan dipilih kategorinya teman-teman sekalian. Kalau makanan ya berarti tentu makanan ya. Saya coba dulu. Kalau tidak ada ya pakai lain-lain aja dulu ya. Kalau memang tidak ada. Kondisinya apa? Kondisinya tentu baru ya. Ini kondisinya harus ditulis. Baru. Lalu kemudian mereknya kalau nggak ada dikosongin aja. Kalau misalnya punya merek misalnya Mr. Bebakaran Chic misalnya gitu ya. Misalnya itu brandnya gitu ya. Keterangannya silakan. Keterangannya diberikan penjelasannya lebih detail lagi misalnya. Menyediakan ikan bakar asli 100% dibakar, bukan digoreng lalu dibakar. Nah, misalnya kayak gitu ya, boleh ya, boleh seperti itu. Oke. Tersedia ikan apa misalnya ikan bawal, nila, ya tulis saja kayak gitu, gurami. Berbagai ukuran. Peminat silakan ke 081 327 087 397. Contohnya seperti itu ya. Oke, lalu kemudian ini ada label produknya. Label produknya adalah kata kunci yang terkait ya. Misalnya ada ikan bakar. Oke. Ikan nila maksimal 20 ya. Ikan nila, ikan bawal, ikan gurame ya. Oke. Nah, silakan Anda atur di situ. Lalu kemudian lokasinya silakan Anda tentukan. Misalnya targetnya adalah Kecamatan Piungan saja atau Kota Jogja saja, silakan Anda tulis. Nah, saran saya teman-teman sekalian, untuk lokasi jangan langsung mengisi dengan nama kota atau kabupaten besar, tapi pilihlah yang karakternya kecamatan supaya jangkauannya bisa maksimal gitu ya. Kalau terlalu luas juga nanti akan banyak persaingan, akan banyak nanti kompetitor yang ikut jualan dengan target yang sama, akhirnya nanti iklan Anda bisa tenggelam. Jadi mainnya target lokal saja. Nah, lebih baik nanti kalaupun misalnya juga pengen menyasar kecamatan sebelah, maka lebih baik bikin lagi postingan yang kedua gitu ya. Oke, tawarkan sebagai tersedia tentu. Lalu kemudian berikutnya ini masih ke bawah. Sudah selesai, kita klik tombol selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita klik tombol selanjutnya, maka Anda tadi bisa postingan Anda tadi bisa Anda share ke marketplace Anda, dan bisa Anda share juga ke banyak grup WA, grup Facebook ya. Jadi makanya Anda harus join dulu di banyak grup Facebook, supaya nanti ketika Anda sudah mengiklankan ini, Anda bisa meng-share ke banyak grup Facebook. Ini ada contohnya ya. Ini share ke banyak tempat, ini ke grup Facebook. Semakin lama Anda bermain Facebook, semakin tua akun Facebook Anda, maka semakin banyak grup Facebook yang bisa Anda share gitu ya. Tentu di awalnya Anda harus join dulu ke beberapa grup itu nantinya gitu ya. Nah, Anda bisa nge-share sampai dengan, kalau pemula biasanya baru awal-awal main Facebook Marketplace, biasanya hanya 5 grup yang bisa ditempati untuk nge-share. Tetapi kalau sudah pemain lama, biasanya bisa sampai dengan 40 grup Facebook ya. Oke, ini saya coba setelah saya klik, pilih grupnya lalu kemudian saya terbitkan. Oke, sudah selesai, iklan saya sudah terbit teman-teman sekalian. Nah, nanti kita akan lihat apakah kemudian ini di ACC atau tidak. Biasanya akan menunggu peninjauan dulu. Setelah kita
Setelah kita kirim, nanti kita tunggu dulu peninjauannya. Dan enaknya, penawaran di Facebook Marketplace ini itu juga bisa diiklankan dengan iklan Facebook Ads yang iklan berbayar gitu ya, karena ada pilihannya. Bisa dipromosikan secara dengan karakter jualan itu tadi gitu ya, teman-teman sekalian. Oke. Saya kira itu untuk materi Facebook Marketplace-nya tadi ya, sebentar. Ya, ini tadi ya, Facebook Marketplace-nya. Jadi urut-urutannya seperti itu dan di slideshow sudah saya detailkan ya. Ini oke, ini sudah saya buatkan teman-teman sekalian. Ya, sudah dibuat, sudah dibikin. Teman-teman nanti tinggal mempraktekannya. Nah, berikutnya saya akan share tentang bagaimana bermain di Facebook Group, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kalau pengen jualan di Facebook Group, maka tentu pekerjaan Anda yang paling awal sama tadi dengan Facebook Marketplace, Anda harus join dulu di banyak grup Facebook. Dengan join di banyak grup Facebook, artinya banyak ruang, banyak tempat untuk Anda mempromosikan produk Anda. Nah, tapi jangan membabi buta juga, join di grup Facebook jangan kebanyakan, sehari maksimal 20 lah. Itu pun jangan langsung 20. Misalnya siang 10, nanti malam 10, jadi total 20. Kenapa harus dibatasi 20? Supaya akun Anda tidak dianggap sebagai akun spam, melakukan tindakan yang aneh dan kemudian berefek pada akun Anda diblokir. Jadi dibikin dibikin santai saja, pelan-pelan, jangan terlalu cepat supaya nanti akun Anda juga menjadi relatif aman ya, teman-teman sekalian begitu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, setelah bergabung di sini, ini ada beberapa contoh produk yang mungkin bisa menjadi ide menarik untuk kemudian Anda tawarkan, untuk kemudian Anda promosikan ya, teman-teman sekalian. Bisa Anda lihat di slide yang saya bagikan, ini ada murid saya yang kemudian ternyata jualannya apa? Yang dijual adalah ikan segar. Jadi kalau di Jogja disebutnya ikan wader, ikan dari air tawar ya, dari sungai misalnya, dari kali. Dan ini ternyata bisa dijual online. Anda bisa lihat dengan di slide yang saya tampilkan, teman-teman sekalian, itu adalah foto gambar ikan segar yang kemudian dipromosikan di Facebook Group dan Anda bisa baca kalimatnya. Monggo IWA dipesan buat besok pagi 20.000 per kilogram, langsung WA ke nomor ini dan seterusnya gitu ya. Dan lihat betapa banyak responnya, betapa banyak orang yang kemudian tertarik untuk kemudian menghubunginya, tertarik kemudian untuk membeli produk itu ya. Nah, produk apa lagi yang bisa dijual? Ini Anda bisa lihat lagi contoh produk berikutnya. Yang dijual apa teman-teman sekalian? Yang dijual adalah produk jagung rebus. Ternyata jagung rebus juga bisa ditawarkan secara online. Bisa juga dipromosikan secara online. Dan itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sangat saya harapkan untuk kemudian teman-teman membiasakan untuk kemudian memanfaatkanlah produk-produk lokal yang ada di sekitar Anda. Jadi bisa berupa sayuran segar, bisa berupa buah-buahan segar, atau mungkin hasil panen dari kebun sendiri, atau mungkin hasil panen dari misalnya berkebun di halaman yang sempit, tabu lapot misalnya, itu juga bisa dipromosikan. Nah, berikutnya ada ini juga ya. Ini ada juga alumni kita yang kemudian apa yang dijual teman-teman sekalian? Yang dijual adalah produk ini ya. Jadi ini ada yang jual kayak gini, yang punya ternak sapi, kambing, kerbau, marmut, kelinci dan lain sebagainya, tapi malas ngarit atau lagi berhalangan, jangan bingung, ini telah tersedia, telah dibuka jasa ngarit online. Ternyata apa? Teman-teman sekalian, ada yang orang yang menjual rumput pakan sapi. Dan itu bisa dipromosikan lewat online. Nah, teman-teman, maka kalau sudah dapat ide produknya, maka PR-nya Anda berikutnya adalah banyak-banyaklah bergabung di grup di grup-grup Facebook ya, supaya ketika Anda sudah bergabung di grup Facebook tadi, maka akan menjadi memudahkan Anda untuk kemudian menawarkan produk Anda ke banyak tempat gitu ya. Dan enaknya di grup Facebook Anda bisa menawarkan produk apapun gitu ya. Oke. Nah, tentu teman-teman sekalian, Anda harus masuk di Facebook dulu, klik di tombol home Anda seperti tanda panah merah ini, lalu pilih grup, lalu kemudian kalau Anda pengen buat grup sendiri silahkan ya, kalau memang Anda pengen buat grup sendiri, tapi saran saya tidak usah buat grup sendiri karena nanti Anda akan buang-buang waktu untuk mengoptimasinya. Jauh lebih baik kalau kemudian Anda memanfaatkan saja grup-grup yang sudah tersedia, grup-grup yang sudah aktif selama ini. Oke.
Namun perhatikan, hati-hati, teman-teman sekalian, ketika Anda bergabung di sebuah grup, tidak semua grup itu memiliki fitur yang sama. Ya, ada grup yang memiliki 3 fitur ini. Ada fitur jual belinya, seperti yang saya dikotakin merah itu, buy and sell. Ada diskusi. Diskusi ini berarti bukan untuk jualan. Lalu kemudian ada announcement, pengumuman. Fitur jual beli artinya Anda bisa menawarkan, Anda bisa membeli produk dari situ. Jadi Anda bisa melihat produk yang ditawarkan di situ untuk kemudian Anda beli, atau Anda ikut menawarkan produk Anda di sana. Lalu kemudian ada produk diskusi. Ya. Ada fitur diskusi. Fitur diskusi ini adalah ruang bagi kita pengen diskusi tentang hal-hal di luar transaksi jual beli. Misalnya diskusi tentang motor, apa yang baik, diskusi tentang jagung rebus, apa yang bagus gitu. Cara mengolah, cara memasak itu bisa masuk di situ. Announcement biasanya digunakan oleh pemilik grup, founder dari grup untuk kemudian memberikan pengumuman-pengumuman kepada membernya. Jadi tidak semua grup memiliki 3 fitur ini. Ya, ini contohnya satu grup yang memiliki ketiganya. Oke. Ada juga grup yang hanya memiliki 2, hanya diskusi dan announcement, hanya ruang diskusi dan announcement. Anda tidak bisa jualan di situ, ya. Oke. Lalu kemudian ada juga grup yang memiliki fitur hanya diskusi saja. Kemungkinan kecil Anda untuk jualan di sana begitu. Nah, hati-hati. Tetap Anda perhatikan fitur-fitur ini supaya Anda tidak salah alamat nantinya gitu, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Saya kira itu pengantar saya, Mbak Friana, Mbak Indri, Mbak Ririn. Sebagai pengantar saja, sekira singkat saja. Alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita lebih banyak kepada diskusinya.